Suamiku tiba-tiba pulang membawa seorang anak kecil dan berkata itu keponakannya. Tapi sejak pertama kali kulihat wajahnya, jantungku berdebar aneh. Senyumnya, matanya, semuanya terlalu mirip denganku. Semakin kuperhatikan, semakin besar rasa takut yang tak bisa kujelaskan. Hingga suatu malam, aku melakukan sesuatu diam-diam. Hasilnya membuatku hampir gila. Siapa sebenarnya anak itu? Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe, semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Sore itu hujan turun pelan. Aroma tanah basah memenuhi udara, menembus jendela rumahku yang setengah terbuka. Aku baru saja selesai menata meja makan ketika ku dengar suara mobil berhenti di depan rumah. Suara mesin dimatikan, lalu langkah kaki suamiku terdengar tergesa. Aku sempat tersenyum kecil, membayangkan ia pulang lebih awal dan ingin makan malam bersamaku seperti biasanya. Tapi kali ini, langkahnya terdengar berbeda, seperti seseorang yang sedang gugup atau menyembunyikan sesuatu. Aku berjalan ke depan pintu, dan di sana kulihat pemandangan yang membuatku terdiam. Suamiku berdiri di ambang pintu dengan pakaian kerja yang masih basah oleh hujan, dan di sampingnya berdiri seorang anak laki-laki kecil, mungkin berusia sekitar 5 tahun. Rambut anak itu lepek, wajahnya pucat karena dingin, dan di tangannya ia menggenggam boneka kecil yang tampak lusuh. "Ini siapa, Mas?" tanyaku pelan, masih mencoba memahami situasi. Suamiku menunduk, mengusap kepala anak itu dengan lembut lalu berkata, "Ini keponakanku dari kampung. Kasihan, ibunya sedang sakit, jadi untuk sementara biar tinggal di sini dulu." Aku hanya bisa mengangguk, walau dalam hati terasa ada sesuatu yang aneh. Bukan karena anak itu datang tiba-tiba, tapi karena wajahnya. Begitu aku menatap lebih lama, rasanya seperti sedang melihat cermin masa kecilku sendiri. Bentuk matanya, hidungnya, bahkan senyum tipisnya, terlalu mirip denganku. Aku berusaha menepis pikiran itu. Mungkin hanya kebetulan. Anak kecil banyak yang mirip. Tapi sejak malam itu, suasana rumah terasa berbeda. Suamiku yang biasanya banyak bicara jadi pendiam. Ia makan dengan cepat, lalu sibuk mengurus anak itu. Bahkan ketika aku hendak menidurkan anak itu di kamar tamu, suamiku menahanku. "Biar aku saja yang menidurkan dia," katanya. Nada suaranya lembut, tapi ada sesuatu yang membuatku tak bisa membantah. Anak itu menatapku dengan mata besar yang basah. "Terima kasih, Tante," ucapnya sopan. Aku tersenyum dan membelai rambutnya, mencoba bersikap hangat. Tapi dalam hati ada rasa asing yang sulit dijelaskan. Malam itu aku berbaring di tempat tidur, namun mataku sulit terpejam. Di luar, suara hujan turun semakin deras, dan sesekali kudengar langkah kaki suamiku keluar dari kamar. Aku membuka mata, memperhatikan bayangannya dari celah pintu. Ia menuju kamar tamu tempat anak itu tidur. Lama sekali ia di sana. Aku bangkit perlahan, berjalan pelan ke arah ruang tamu. Dari balik dinding, kulihat suamiku duduk di tepi ranjang anak itu. Ia menatap wajah kecil itu dengan pandangan lembut tapi penuh beban. Tangannya bergetar saat menyelimuti anak itu, lalu ia menunduk lama, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Aku ingin bertanya, tapi lidahku keluh. Rasa penasaran dan curiga mulai tumbuh, namun aku takut menuduh tanpa dasar. Keesokan paginya, anak itu sudah duduk di meja makan dengan pakaian bersih. Ia terlihat ceria, meski suamiku tampak tegang. "Namanya siapa, Mas?" tanyaku pelan. Suamiku menatapku sebentar, lalu menjawab, "Raka, dia anak kakakku." "Anak kakakmu yang mana?" tanyaku lagi, mencoba terlihat biasa saja. Namun ia langsung menjawab cepat, "Pokoknya saudara jauh. Kamu gak usah khawatir." Nada suaranya membuatku diam. Aku tak ingin memperpanjang. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Suamiku selalu menyebut anak itu keponakannya, tapi aku tak pernah melihat satupun telepon, pesan, atau kabar dari orang tua anak itu. Ia juga tak pernah menyebut nama ibunya. Yang lebih membuatku bingung, Raka begitu cepat dekat denganku. Ia selalu ingin duduk di pangkuanku, memelukku dari belakang saat aku memasak, dan memanggilku dengan nada lembut, "Tante, kamu mirip ibuku." Aku tersentak waktu pertama kali ia bilang begitu.
Aku mencoba tersenyum, tapi dalam dada ada rasa nyeri yang tak bisa dijelaskan. Maksudmu? Tanyaku pelan. Ibu juga suka masak sayur sop seperti kamu, katanya polos, lalu melanjutkan makan tanpa beban. Aku hanya menatapnya lama. Suamiku yang duduk di seberang meja tampak gelisah, sendoknya berhenti di udara. Saat mata kami bertemu, ia cepat-cepat menunduk. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku keluar kamar dan berdiri di depan pintu kamar tamu. Kudengar suara lembut dari dalam, suara suamiku. Raka, jangan cerita apa-apa ke tante dulu ya. Ayah janji nanti semuanya ayah jelaskan. Aku terpaku di tempatku berdiri. Kata itu bergema di kepalaku. Ayah. Jadi suamiku adalah ayahnya? Tubuhku bergetar. Aku menutup mulutku agar tak bersuara. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku kembali ke kamar, tapi kali ini rasanya udara di sekitarku menjadi sesak. Aku menatap langit-langit, menahan tangis yang makin deras. 5 tahun aku menikah dengannya. 5 tahun aku mempercayai setiap kata, setiap janji. Dan kini, hanya karena seorang anak kecil, semuanya terasa retak. Pagi berikutnya aku bersikap biasa saja. Aku membuat sarapan seperti biasanya, tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Tapi suamiku menghindari tatapanku. Raka duduk di meja makan, menggambar sesuatu di buku kecilnya. Raka gambar apa? Tanyaku lembut. Ia tersenyum polos. Aku gambar tante, om, dan aku. Aku tertawa kecil. Lucu sekali. Tapi saat aku melihat lebih dekat, darahku serasa berhenti. Di gambar itu, Raka menggambar 3 orang berdiri bersama. Di bawahnya, ia menulis dengan huruf miring kecil-kecil. Ayah, ibu, dan aku. Aku menelan ludah, menatap kertas itu tanpa kata. Suamiku segera mengambil buku itu dari tangan Raka, lalu berkata dengan nada keras, "Jangan ganggu anak kecil." Aku menatapnya tajam, tapi tak bicara. Aku tahu ada sesuatu yang besar disembunyikannya. Hari itu aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan mencari tahu siapa sebenarnya anak itu. Karena terlalu banyak hal yang tak masuk akal. Kenapa suamiku begitu melindungi anak itu? Kenapa ia memanggilnya ayah dalam tidur? Dan kenapa wajah anak itu begitu mirip denganku? Sore itu, aku berdiri di depan cermin, memperhatikan wajahku sendiri. Garis mata, bentuk hidung, lekuk bibir. Semuanya seolah terpampang lagi di wajah kecil Raka. Aku memejamkan mata dan berbisik dalam hati, siapa kamu sebenarnya, nak? Dan apa yang suamiku sembunyikan dariku? Hujan turun lagi malam itu. Dan untuk pertama kalinya sejak 5 tahun menikah, aku merasa rumah ini bukan lagi tempat yang aman. Di luar kamar, kudengar suara langkah kaki suamiku menuju kamar tamu. Aku menahan napas, menunggu ia membuka pintu, lalu menutupnya pelan. Aku tahu, mulai malam ini, rahasia besar telah mengetuk pintu hidupku, dan aku harus bersiap menghadapi semuanya. Sudah 2 minggu sejak Raka datang ke rumah kami. Waktu terasa berjalan lambat, seolah setiap detiknya dipenuhi tanda tanya yang menggantung di kepalaku. Setiap kali aku menatap wajah anak itu, hatiku seperti diaduk perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Ada rasa sayang, tapi juga takut. Seolah aku sedang mencintai sesuatu yang mungkin bisa menghancurkanku kapan saja. Pagi itu aku sedang menyapu halaman ketika kulihat Raka duduk di tangga teras, memeluk lututnya sambil menatap langit. Ia tampak termenung. Hembusan angin membuat rambutnya sedikit berantakan, dan cahaya matahari pagi memantul di matanya yang bening. Aku mendekat pelan, mencoba tersenyum. "Raka, kamu kenapa?" tanyaku lembut. Ia menoleh dan berkata, "Aku kangen rumah." Aku terdiam. Rumah siapa? Ia menatapku lama sebelum menjawab, rumah yang dulu. Di sana ada ibu, tapi ayah bilang ibu sudah pergi jauh. Ayah, kata itu lagi, hatiku serasa tertusuk. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi bibirku keluh. Aku hanya mengelus rambutnya dan berkata, "Kalau begitu, anggap saja ini rumahmu juga ya." Raka tersenyum kecil. "Tapi tante wangi kayak ibu," katanya polos. "Waktu ibu peluk aku, baunya sama seperti ini." Aku tersentak. Sejenak rasanya jantungku berhenti berdetak. Siang harinya,
saat aku sedang mencuci piring, suamiku pulang. Ia terlihat lelah dan gelisah. "Mas, aku mau tanya sesuatu," ucapku hati-hati. Ia hanya menjawab pendek, "Nanti aja ya, aku capek." Aku tahu alasan itu hanya cara untuk menghindar. Setiap kali aku menyinggung soal anak itu, wajahnya berubah dingin. Malamnya, aku duduk di ruang tamu sendirian. Televisi menyala, tapi pikiranku melayang. Suamiku dan Raka sudah tidur. Aku menatap foto pernikahan kami di dinding. 5 tahun lalu kami berjanji di hadapan banyak orang untuk saling jujur dan setia. Tapi sekarang, entah di mana letak kejujuran itu. Aku berdiri dan berjalan ke kamar tamu. Pintu tidak dikunci. Di dalam, Raka tidur pulas. Aku memandangi wajahnya lama sekali. Setiap lekuknya, setiap tarikan napas kecilnya, terasa begitu familiar. Lalu mataku tertuju pada meja kecil di samping ranjang. Ada sebuah album foto kecil di sana. Dengan hati-hati aku membukanya. Halaman pertama menampilkan gambar anak-anak di taman. Aku terus membalik lembar demi lembar sampai menemukan satu foto yang membuat napasku tersendat. Raka sedang digendong oleh seseorang. Dan orang itu adalah suamiku. Wajahnya jelas, senyumnya hangat, matanya menatap penuh kasih ke arah anak kecil itu. Tanganku bergetar. Foto itu sudah agak kusam, tapi aku tahu kapan diambil. Rambut suamiku di situ masih sama seperti sebelum kami menikah. Aku menutup album itu perlahan, meletakkannya kembali, lalu keluar dari kamar dengan langkah pelan agar tidak membangunkan siapapun. Malam itu aku duduk di dapur sampai larut, memandangi cangkir teh yang sudah dingin. Air mataku menetes tanpa suara. Andai benar anak itu anak suamiku dari wanita lain, kenapa ia harus berbohong? Kenapa ia membawanya ke rumah ini? Hari berikutnya aku mencoba bersikap biasa. Tapi setiap kali melihat Raka, hatiku serasa diremas. Ia begitu polos, tak tahu apa-apa, sementara di antara kami ada rahasia besar yang belum terungkap. Sore hari, aku memutuskan untuk mengunjungi mertua. Aku berharap bisa menemukan jawaban dari sana. Namun ketika aku tiba di rumah ibu mertuaku, suasananya sepi. Ia hanya berkata singkat, "Ibu gak tahu apa-apa soal anak itu. Mungkin kamu salah paham." Tapi saat aku pamit pulang, aku sempat melihat sesuatu di meja ruang tamu. Sebuah bingkai foto lama, memperlihatkan suamiku berdiri bersama seorang perempuan dan anak kecil yang wajahnya persis Raka. Aku terpaku, tapi sebelum sempat melihat lebih jelas, ibu mertua menutup foto itu dengan cepat. "Sudah sore, hati-hati di jalannya," katanya dingin. Dalam perjalanan pulang, dadaku terasa sesak. Semua orang seolah berusaha menyembunyikan sesuatu dariku. Malamnya, saat aku sedang menjemur pakaian, Raka menghampiriku sambil membawa boneka lusuhnya. "Tante, nanti kalau aku besar, aku mau punya ibu kayak tante," katanya tiba-tiba. Aku tersenyum, tapi air mata menetes tanpa bisa kutahan. "Kenapa bilang begitu, Nak?" "Ibu dulu sering sakit. Ayah bilang ibu udah tidur lama dan gak bisa bangun lagi. Tapi kalau aku peluk tante, rasanya kayak ibu bangun lagi." Aku memeluk anak itu erat. Untuk sesaat aku lupa semuanya. Lupa rasa curiga, lupa kebohongan, hanya tersisa rasa sayang yang tumbuh begitu saja. Tapi semakin lama aku memeluknya, semakin aku takut. Karena aku tahu, jika rahasia ini benar, pelukan ini akan jadi luka terdalam dalam hidupku. Beberapa hari kemudian, aku menemukan sesuatu yang memperkuat kecurigaanku. Saat membereskan pakaian suamiku, aku menemukan sebuah dompet tua di dalam laci lemari. Di dalamnya ada foto kecil yang sama dengan yang kulihat di kamar Raka. Foto itu sama persis, hanya saja kali ini terlihat lebih jelas. Di belakangnya ada tulisan tangan yang kukenal. Tulisan itu milik suamiku sendiri. "Tahun pertama kamu lahir, aku janji akan menjagamu selamanya. Maaf ayah tak bisa bersamamu dulu." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Tanganku gemetar hebat, mataku kabur oleh air mata. Aku jatuh terduduk di lantai sambil menggenggam foto itu erat-erat. Aku tak tahu harus berbuat apa. Malam itu aku menunggu suamiku pulang. Aku ingin menanyakan semuanya. Tapi begitu ia masuk rumah, wajahnya terlihat letih, dan entah kenapa rasa kasihan muncul di hatiku.
Aku takut pertanyaanku malah menghancurkan semuanya. Jadi aku diam. Kami makan malam dalam keheningan. Hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Lalu Raka berkata dengan polos, "Om, besok boleh aku main di taman kayak dulu?" Suamiku menatapnya lembut, "Boleh, Nak." Aku menatap mereka berdua, dan ada sesuatu di antara mereka yang tak bisa dijelaskan. Tatapan yang terlalu dalam untuk sekadar hubungan paman dan keponakan. Setelah makan malam, suamiku membawa Raka ke kamarnya. Aku menunggu di ruang tamu dengan dada berdebar. Saat ia kembali, aku memanggil pelan. "Mas, aku cuma mau tahu satu hal. Sebenarnya anak itu siapa?" Ia terdiam beberapa detik, lalu menjawab cepat, "Aku udah bilang, dia keponakan." "Tapi kenapa dia panggil kamu ayah?" tanyaku lagi. Wajahnya memucat, lalu ia berdiri dan berkata dengan nada tinggi, "Kamu capek ya? Jangan mikir yang aneh-aneh. Aku mau tidur." Ia meninggalkanku begitu saja. Aku menatap punggungnya yang menjauh, dan hatiku terasa kosong. Malam itu aku berbaring tanpa bisa memejamkan mata. Setiap bayangan wajah Raka muncul di kepalaku, setiap senyumnya mengingatkanku pada sesuatu yang pernah hilang dalam hidupku. Entah kenapa, semakin aku memandangnya, semakin kuat keyakinanku bahwa darahku mengalir dalam dirinya. Keesokan harinya, aku diam-diam mengambil sehelai rambut dari sisir Raka dan sehelai rambut dari suamiku. Aku menyimpannya dalam amplop kecil. Dalam hati aku berkata, jika tidak ada yang mau jujur, biar kebenaran yang menjawab lewat bukti. Aku tahu ini mungkin gila, tapi aku harus tahu. Aku harus tahu siapa sebenarnya Raka, dan kenapa wajahnya begitu mirip denganku. Hari itu menjadi awal dari pencarianku yang panjang. Dan aku tak tahu apa yang akan menungguku di ujungnya. Karena kadang, kebenaran tak selalu membawa kelegaan. Kadang ia justru menghancurkan segalanya. Hari itu aku terbangun dengan dada berdebar. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya, atau mungkin karena hatiku yang mulai membeku oleh rasa curiga yang menumpuk. Aku duduk di tepi ranjang, menatap amplop kecil di meja rias. Di dalamnya ada 2 helai rambut, milik suamiku dan Raka. 2 helai rambut yang mungkin bisa menjawab semua pertanyaanku selama ini. Aku menatap amplop itu lama, sebelum akhirnya memutuskan untuk membawanya ke laboratorium di kota. Aku tak memberitahu suamiku apapun. Aku hanya bilang ingin membeli bahan dapur. Ia mengangguk pelan, tampak tak curiga. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku ingin menangis. Tatapan seperti seseorang yang tahu rahasianya sebentar lagi akan terbongkar. Perjalanan menuju laboratorium terasa panjang. Di sepanjang jalan pikiranku berputar tanpa henti. Bagaimana kalau benar Raka anaknya dengan wanita lain? Bagaimana kalau aku hanya istri yang dibohongi selama ini? Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang lebih menakutkan, rasa aneh yang mengatakan bahwa mungkin anak itu juga bagian dari diriku. Aku menepikan motor di depan laboratorium sederhana di pinggir kota. Petugas di sana menerima sampelku tanpa banyak bertanya. Aku menulis nama samaran di formulir dan membayar biaya tes. Hasilnya bisa diambil 5 hari lagi, kata petugas itu ramah. 5 hari. 5 hari yang terasa seperti 5 tahun bagi orang yang menunggu kebenaran. Saat pulang ke rumah, suasananya hening. Raka sedang duduk menggambar di ruang tamu, sementara suamiku tampak di dapur menyiapkan teh. Aku mencoba bersikap biasa, tapi sulit menutupi ketegangan di wajahku. "Mas," kataku pelan, "kamu sayang sama anak itu, ya?" Ia menoleh, menatapku sebentar, lalu mengangguk. "Iya, dia anak yang baik." "Kenapa?" Aku tersenyum samar. "Tidak, hanya bertanya." Tapi senyumku terasa getir. Karena aku tahu, di balik kata sederhana itu, tersembunyi kebohongan yang besar. Malam itu, saat aku hendak tidur, kudengar suara lirih dari kamar Raka. Aku mendekat perlahan dan menempelkan telinga ke pintu. Suara itu jelas suara suamiku. "Maafkan ayah, Nak. Ayah janji semua ini akan segera berakhir." Aku tertegun. Jadi benar, ia mengaku ayahnya. Tubuhku gemetar. Aku menahan tangis agar tak terdengar. Setelah ia keluar dari kamar itu, aku masuk pelan. Raka sudah tertidur pulas. Aku duduk di tepi ranjang, mengusap pipinya yang lembut.
Dalam hati aku berbisik, siapa sebenarnya kamu, Nak? Beberapa hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk. Setiap kali aku melihat mereka berdua, aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Mereka punya dunia yang tak ku mengerti. Kadang mereka berbicara dengan kode, saling menatap penuh makna, dan berhenti bicara setiap kali aku datang. Aku merasa terasing. Hingga akhirnya, hari yang kutunggu datang juga. Laboratorium menelepon, memberitahu bahwa hasil tes sudah bisa diambil. Aku segera berangkat tanpa pamit. Di sana, seorang petugas menyerahkan amplop putih dengan segel laboratorium. Tanganku dingin, keringat membasahi telapak. Aku tak berani membukanya di tempat itu. Aku pulang dengan perasaan campur aduk antara takut dan lega. Sesampainya di rumah, aku duduk di meja makan, menatap amplop itu lama sekali. Aku tahu, begitu kubuka, hidupku mungkin tak akan sama lagi. Tapi aku tak bisa mundur. Aku butuh tahu. Dengan tangan gemetar, aku membuka perlahan. Mataku menyusuri lembar kertas yang penuh angka dan istilah ilmiah. Hingga mataku berhenti di satu baris tulisan yang membuat napasku tercekat. Hasil menunjukkan tingkat kesesuaian genetik antara subjek A, Raka, dan subjek B, suamimu, sebesar 99,9%. Aku memejamkan mata. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Semua perasaan bercampur jadi satu. Marah, kecewa, hancur. Aku menggenggam kertas itu erat-erat. Jadi benar, Raka anaknya. Aku berdiri, berjalan ke dapur, lalu berhenti di depan pintu kamar suamiku. Ia sedang duduk di sana, menatap layar ponsel dengan wajah tegang. Saat aku berdiri di depan pintu, ia mendongak. "Kamu kenapa?" tanyanya. Aku menatapnya dengan mata basah. Aku sudah tahu semuanya. Ia terdiam. Tak ada reaksi terkejut di wajahnya, seolah memang sudah menyiapkan diri. Ia menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Kamu tahu dari mana?" "Aku tes DNA," jawabku pelan tapi tegas. Ia memejamkan mata, lalu menunduk. "Aku bisa jelaskan." "Tidak perlu," sahutku cepat. "Yang aku butuh sekarang bukan penjelasan. Aku hanya ingin tahu kenapa kamu memilih berbohong selama ini. 5 tahun, Mas. 5 tahun aku hidup denganmu, percaya sepenuhnya padamu. Dan kamu malah menyembunyikan anak dari wanita lain." Ia berdiri, berusaha mendekat, tapi aku mundur. "Jangan mendekat. Aku muak dengan kebohonganmu." Suamiku menatapku lama. Matanya basah, tapi suaranya pelan dan dalam. "Kalau aku jelaskan semuanya sekarang, mungkin kamu gak akan percaya. Tapi sumpah, ini tidak seperti yang kamu pikir." Aku menatapnya tajam. "Lalu apa? Anak itu bukan anakmu? Hasil tesnya bohong?" Ia diam, bibirnya bergetar, lalu akhirnya berkata lirih, "Ya, dia memang anakku. Tapi bukan hasil dari perselingkuhan." Aku tertawa getir. "Lalu dari apa? Dari doa?" Ia menunduk lama, suaranya serak. "Aku mohon, beri aku waktu. Aku janji akan jelaskan semua nanti." Aku tak sanggup mendengarnya lagi. Aku berlari masuk kamar, mengunci pintu, dan menangis sepanjang malam. Air mataku tak berhenti mengalir, sampai mataku bengkak dan suaraku habis. Beberapa hari setelah itu, kami nyaris tak berbicara. Aku hanya sibuk dengan pekerjaan rumah, sementara suamiku banyak diam. Tapi setiap kali aku lewat dekat kamar Raka, ku dengar tawa mereka berdua. Tawa yang dulu selalu terdengar antara aku dan suamiku. Kini tawa itu terasa seperti pisau. Sampai suatu malam, aku bangun karena haus. Saat keluar kamar, aku melihat cahaya samar dari ruang tengah. Aku berjalan pelan, lalu berhenti di belakang tembok. Di sana, suamiku sedang duduk di sofa dengan sebuah bingkai foto di tangannya. Ia menatap foto itu lama sekali sambil mengusap wajahnya. Aku mendekat tanpa suara. Saat ia menurunkan foto itu, aku melihat dengan jelas siapa yang ada di dalamnya. Seorang wanita muda dengan senyum lembut. Ia memeluk bayi kecil yang jelas-jelas adalah Raka. Dan di belakangnya berdiri suamiku, dengan tangan melingkar di bahu wanita itu. Aku menahan napas, dada terasa sesak. Aku mundur pelan, tapi tiba-tiba suamiku menoleh.
Mata kami bertemu. Kamu lihat ya, katanya lirih. Aku tak menjawab. Ia menatapku lama, lalu meletakkan foto itu di meja. Wanita di foto itu sudah meninggal, ucapnya pelan. Dia dulu temanmu. Aku terkejut. Temanku? Ia mengangguk pelan. Namanya Rani. Aku membeku. Aku kenal nama itu. Rani adalah sahabatku di masa kuliah, yang dulu sempat dekat dengan suamiku sebelum kami menikah. Tapi ia meninggal beberapa tahun lalu karena komplikasi melahirkan. Aku ingat, aku sempat datang ke pemakamannya. Jadi Raka adalah, ia menatapku dengan mata merah, lalu berkata lirih, anak Rani, dan aku. Aku terduduk di lantai. Dunia seolah runtuh di sekitarku. Semua potongan cerita yang tak masuk akal kini menyatu menjadi kebenaran yang terlalu pahit untuk kuterima. Suamiku mendekat, suaranya gemetar. Tapi kamu harus tahu, aku gak pernah berniat menyakitimu. Semua ini terjadi sebelum kita menikah. Aku baru tahu tentang Raka setelah Rani meninggal. Dia titipkan anak ini padaku lewat surat sebelum meninggal dunia. Aku menangis. Kenapa kamu gak bilang sejak awal? Karena aku takut kamu pergi, jawabnya jujur. Aku takut kehilanganmu. Aku menatapnya lama, lalu berkata lirih, kamu bukan cuma kehilangan aku. Kamu kehilangan kepercayaanku juga. Aku berdiri dan berjalan menuju kamar tanpa menoleh. Di belakangku, kudengar suaranya bergetar. Aku cuma ingin kamu tahu. Raka bukan hanya anakku. Dia juga sesuatu yang lebih dari yang kamu pikirkan. Aku berhenti di ambang pintu, tapi tak menoleh. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalaku. Sesuatu yang lebih dari yang kamu pikirkan. Apa maksudnya? Malam itu aku berbaring tanpa bisa tidur. Di luar, hujan turun pelan, seperti langit ikut menangis. Aku tahu, mulai besok hidupku tak akan sama lagi. Karena ternyata, kebenaran yang selama ini kucari baru saja membuka luka yang jauh lebih dalam. Dan aku belum tahu, bahwa apa yang akan kuhadapi setelah ini, jauh lebih mengejutkan dari apapun yang bisa kubayangkan. Sejak malam pengakuan itu, rumah kami tak lagi sama. Tak ada lagi tawa kecil di ruang tamu, tak ada lagi aroma masakan yang menenangkan di pagi hari. Aku lebih banyak diam. Suamiku pun begitu. Kami hidup di bawah satu atap, tapi seperti dua orang asing yang terjebak dalam kenangan yang tak bisa dihapus. Aku masih teringat jelas wajahnya malam itu, ketika ia mengaku bahwa Raka adalah anak dari dirinya dan Rani, sahabatku sendiri. Setiap kali aku menatap wajah suamiku, aku hanya melihat bayangan masa lalu yang meneteskan luka. Tapi yang paling membuatku bingung bukan hanya itu. Kalimat terakhirnya sebelum aku meninggalkannya malam itu terus menghantuiku. Raka bukan hanya anakku, katanya waktu itu, dia juga sesuatu yang lebih dari yang kamu pikirkan. Apa maksudnya? Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut. Aku lebih sering menghindar, tapi anak itu selalu datang padaku dengan senyum tulusnya. Ia tak tahu apa-apa, dan mungkin tak akan pernah tahu bagaimana setiap senyum yang ia berikan menorehkan luka baru di hatiku. Kenapa kamu mirip sekali denganku, Nak? Batinku setiap kali memandangi wajahnya. Kenapa setiap tatapanmu seolah memantulkan bayanganku sendiri? Hingga suatu malam, aku duduk sendirian di kamar, menatap kertas hasil tes DNA yang dulu kubuka dengan tangan gemetar. Aku baru sadar, ada satu hal yang belum pernah kubaca dengan saksama. Bagian bawah laporan itu menyebutkan kesesuaian genetik bukan hanya dengan suamiku, tapi juga denganku. Mataku membesar. Aku membaca ulang perlahan. Tingkat kesesuaian genetik antara subjek A, Raka, dan subjek C, aku, sebesar 98,7%. Aku terdiam. Aku tak paham bagaimana mungkin bisa begitu. Aku tidak pernah melahirkan anak itu, tapi hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar gennya cocok denganku. Aku menutup mulutku dengan tangan. Tubuhku gemetar. Air mata jatuh begitu saja tanpa bisa kutahan. Keesokan paginya, aku menunggu suamiku pulang dari luar. Begitu ia masuk, aku langsung menatapnya. Mas, aku mau tahu semuanya. Sekarang. Ia menatapku lama, lalu mengangguk. Baik, kamu berhak tahu. Kami duduk di ruang tamu. Raka sudah tidur di kamar. Suamiku menarik napas panjang,
menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Semua ini terjadi bertahun-tahun lalu, waktu kamu kecelakaan, katanya lirih. Aku mengernyit. Kecelakaan? Maksudmu? Waktu kamu jatuh dari tangga di tempat kerja dulu. Kamu ingat kan? Kamu sempat koma hampir sebulan. Aku mengangguk pelan. Aku ingat, tapi aku tidak ingat apa yang terjadi di rumah sakit. Ia menunduk, suaranya bergetar. Kamu sempat kehilangan banyak darah. Dokter bilang mereka harus melakukan operasi besar untuk menyelamatkan nyawamu. Waktu itu aku di luar ruangan operasi. Aku hampir gila, takut kehilanganmu. Tapi setelah operasi selesai, dokter bilang mereka harus mengangkat sebagian jaringan rahimmu agar hidupmu bisa diselamatkan. Aku tertegun. Suara di sekitarku seolah menghilang. Jadi, suaraku parau, aku tidak bisa punya anak lagi. Suamiku menatapku pelan, lalu mengangguk. Waktu itu, iya. Dokter bilang kemungkinan kamu untuk hamil lagi sangat kecil. Aku tahu kamu hancur waktu sadar. Tapi aku tidak sanggup melihatmu sedih, jadi aku tidak pernah memberitahumu seluruhnya. Aku menatapnya dengan air mata yang mulai mengalir. Lalu apa hubungannya dengan Raka? Ia terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara nyaris berbisik. Aku menyimpan sebagian jaringan rahimmu waktu itu. Aku minta dokter yang menanganimu untuk menyimpannya di laboratorium riset fertilitas. Aku ternganga. Untuk apa? Untuk jaga-jaga, katanya. Waktu itu aku cuma berpikir, kalau suatu saat ada cara agar kamu bisa punya anak lagi, aku ingin mencobanya. Tapi aku tidak tahu kalau hal itu akan membawa kita ke titik ini. Suamiku berdiri, berjalan ke arah lemari, dan mengambil sebuah map coklat dari laci bawah. Ia meletakkannya di depanku. Ini semua catatan dan surat dari rumah sakit. Mereka bekerja sama dengan sebuah klinik riset. Ternyata jaringan itu digunakan dalam proyek bayi tabung percobaan. Tapi aku tidak tahu kapan dan bagaimana hasilnya. Aku baru tahu setelah Rani menghubungiku. Aku terpaku. Rani? Iya. Beberapa tahun setelah kecelakaanmu. Ia bekerja sebagai asisten di klinik tempat riset itu berlangsung. Ia tahu tentang jaringan yang disimpan, dan tanpa aku sadari, ia terlibat dalam program itu. Sampai akhirnya, ia hamil. Tubuhku membeku. Jadi maksudmu? Iya, suamiku mengangguk pelan. Raka bukan hanya anakku. Ia juga anakmu. Aku menutup mulutku, menahan isak yang keluar tanpa bisa dikendalikan. Air mataku jatuh satu persatu, menodai kertas-kertas di meja. Anakku, bisikku tak percaya. Iya, dari jaringanmu, dari rahimmu yang dulu diambil. Rani menjadi ibu pengganti. Tapi ia meninggal setelah melahirkan Raka. Waktu itu aku syok. Aku bingung harus bagaimana. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Aku hanya bisa memeluk tubuhku sendiri. Dunia seolah berhenti berputar. Selama ini aku merasa hidupku kosong karena tak punya anak. Aku menyalahkan diriku sendiri, merasa gagal sebagai istri. Tapi ternyata, darahku sendiri hidup di rumah yang sama denganku, memanggilku tante setiap hari. Aku menangis keras. Suamiku mendekat dan memelukku. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kamu tidak bisa menerima semua ini. Aku hanya ingin kamu bahagia. Aku mendorongnya pelan, menatap wajahnya dengan air mata yang terus mengalir. Bahagia? Kamu pikir kebahagiaan itu datang dari kebohongan, Mas? 5 tahun aku hidup dalam bayangan rahasia yang bahkan kamu sendiri tak berani ungkap. Kamu tahu berapa kali aku berdoa agar punya anak? Dan anak itu justru sudah ada di depan mataku setiap hari. Suamiku tertunduk. Ia tidak menjawab. Di luar, hujan mulai turun. Suaranya menembus dinding rumah, mengisi keheningan di antara kami. Aku berdiri, melangkah ke kamar Raka. Ia tidur pulas di atas ranjang kecilnya. Aku duduk di tepi ranjang, menatap wajahnya yang damai. Air mataku jatuh di pipinya. Aku membelai rambutnya perlahan. Nak, maafkan ibu, bisikku lirih. Ibu tidak tahu. Raka menggerakkan bibirnya dalam tidur, seolah mendengar sesuatu dari alam mimpi. Tanganku gemetar saat ku sentuh pipinya. Ada kehangatan di sana,
sesuatu yang tak pernah benar-benar hilang dari diriku. Aku memeluknya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seluruh luka di dalam dada mulai meleleh. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk memulai dari awal. Aku menyiapkan sarapan untuk Raka dan suamiku seperti dulu. Saat mereka duduk di meja makan, aku tersenyum kecil. "Raka," kataku lembut, "kamu tahu gak, kamu itu mirip banget sama ibu waktu kecil." Ia tertawa. "Iya ya? Tante maksudnya ibu siapa?" Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Ibu kamu adalah aku." Raka terdiam, menatapku lama. Ia tampak bingung. Suamiku menggenggam tanganku erat, tapi aku menatapnya tenang. "Sudah waktunya dia tahu," kataku pelan. Raka mendekat, menyentuh tanganku dengan polos. "Jadi tante bukan tante?" Aku tersenyum sambil menahan tangis. "Tidak, nak. Aku ibumu. Darahmu, jiwamu, semuanya ada di dalam aku." Raka diam beberapa detik, lalu tiba-tiba memelukku erat. "Aku sayang ibu," katanya dengan suara kecil. Aku menangis keras di pelukannya. Semua kesedihan, kemarahan, dan luka seolah luruh bersama kalimat itu. Suamiku berdiri di samping kami, menatap dengan mata yang basah. "Aku janji gak akan pernah bohong lagi," katanya lirih. "Mulai hari ini, kita mulai lagi dari awal." Aku hanya mengangguk, masih dalam pelukan anakku. Hujan di luar makin deras, tapi di dalam rumah, rasanya justru hangat. Malam itu, aku menatap Raka yang tertidur di kamarnya dengan tenang. Di dalam dada, ada rasa syukur yang sulit dijelaskan. Mungkin inilah makna sebenarnya dari kehilangan dan penemuan. Kadang hidup mengambil sesuatu dari kita, hanya untuk mengembalikannya di waktu yang tak terduga. Dan aku tahu, mulai malam ini, aku bukan lagi wanita yang kehilangan segalanya. Aku adalah seorang ibu yang akhirnya menemukan bagian jiwanya yang hilang. Tapi di ujung rasa lega itu, ada satu hal yang masih mengganjal. Di antara berkas-berkas di map coklat itu, ada satu surat dengan nama yang tak asing. Nama seseorang dari rumah sakit yang dulu menanganiku. Seseorang yang mungkin tahu seluruh kebenaran lebih dalam dari yang dikatakan suamiku. Dan entah kenapa, saat aku membaca nama itu, bulu kuduku berdiri. Karena di balik rahasia kelahiran Raka, mungkin masih ada satu rahasia lain yang belum terungkap sepenuhnya. Setelah malam itu, hidupku perlahan berubah. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku bangun dengan perasaan berbeda. Ada sesuatu yang tumbuh di dalam dadaku, sesuatu yang hangat dan hidup. Aku memandangi Raka yang masih terlelap di kamar. Ia tampak damai, napasnya teratur, pipinya merah muda. Dan di detik itu aku sadar, inilah alasan kenapa aku masih diberi kesempatan hidup waktu itu. Agar aku bisa memeluknya hari ini. Beberapa hari setelah suamiku mengungkap semuanya, suasana rumah mulai perlahan mencair. Aku mulai bicara lagi dengannya, meski masih ada jarak yang sulit dijelaskan. Kadang kami duduk bersama di teras tanpa banyak kata. Hanya diam, menikmati suara burung sore dan angin yang menelusup lewat celah daun. Kadang aku masih menangis diam-diam. Bukan karena benci, tapi karena butuh waktu untuk menerima semuanya. Tapi setiap kali Raka memanggilku ibu, air mataku berubah jadi senyum. Rasa sakit di hatiku perlahan tergantikan oleh sesuatu yang lebih besar. Cinta yang tak bisa dijelaskan dengan kata apapun. Suatu pagi, aku memutuskan untuk pergi ke rumah sakit yang dulu menanganiku waktu kecelakaan. Aku ingin bertemu dengan seseorang yang namanya tertera di surat di dalam map coklat itu. Dr. Alif, nama yang selama ini hanya ku tahu dari tanda tangan di bawah berkas operasi. Suamiku sempat menahan, katanya tidak perlu menggali masa lalu. Tapi aku butuh kepastian, bukan untuk marah, melainkan untuk menutup semua luka dengan tenang. Aku berangkat sendiri, membawa map itu di dalam tas kecil. Rumah sakit itu masih sama seperti dulu. Dinding putihnya berbau antiseptik, suara sepatu perawat bergema di lorong panjang. Aku berjalan menuju ruangan dengan nama Dr. Alif tertulis di pintunya. Ketika aku mengetuk dan masuk, seorang pria parubaya menatapku dengan mata terkejut. "Ibu Nisa?" katanya pelan. Aku mengangguk. "Iya. Saya datang untuk bertanya tentang sesuatu yang terjadi 5 tahun lalu." Ia mempersilakan aku duduk. Setelah aku menyerahkan map itu, ia membuka perlahan, membaca beberapa lembar,
lalu menutupnya dengan wajah berat. Jadi, kamu sudah tahu? Aku mengangguk. Iya. Tapi saya ingin tahu seluruhnya. Apa benar Raka adalah anak saya? Dokter itu menarik napas panjang, lalu menatapku dengan mata lembut. Ya, benar. Raka lahir dari sel telurmu yang diambil waktu operasi. Waktu itu, suamimu menandatangani izin penyimpanan jaringan karena dia masih berharap kamu bisa sembuh dan punya anak lagi. Aku ikut dalam riset itu, aku menunduk. Air mataku mulai jatuh lagi. Jadi benar semua yang dia katakan. Bisikku, benar. Tapi ada hal yang mungkin dia sendiri tidak tahu. Lanjutnya, aku menatapnya heran. Apa itu? Dokter Alif menghela napas. Proyek bayi tabung itu sebenarnya gagal. Tapi setelah beberapa tahun, laboratorium menemukan bahwa jaringanmu masih aktif secara biologis. Saat itu, Rani datang padaku dengan membawa izin tertulis dari suamimu untuk melakukan uji lanjutan. Tapi Rani tidak pernah memberitahumu, juga tidak sepenuhnya jujur pada suamimu. Aku menatapnya dengan mata membulat. Maksudnya? Rani sebenarnya sudah lama tahu bahwa jaringan itu berasal darimu. Ia tahu bayi itu akan mewarisi sebagian genmu. Tapi ia memilih merahasiakannya, karena mungkin ia juga mencintai suamimu. Dadaku serasa diremas. Semua rasa perih yang sempat kutelan tiba-tiba muncul lagi. Aku memejamkan mata, menahan air mata yang memanas di ujung kelopak. Dokter itu melanjutkan, ia meninggal sebelum sempat menjelaskan semuanya. Aku sempat ingin memberitahu kalian waktu itu, tapi suamimu sudah pergi dari kota. Setelah beberapa tahun, aku dengar kalian menikah, jadi aku pikir rahasia itu sudah dikubur. Aku menatapnya lama. Jadi selama ini, Raka adalah hasil cinta yang tak pernah selesai, antara dua orang yang sama-sama kehilangan aku. Dokter Alif menatapku dalam. Bisa dibilang begitu. Tapi jangan salah paham, Ibu. Anak itu lahir bukan karena dosa, tapi karena takdir yang aneh. Mungkin dunia memang ingin kamu tetap punya bagian dari dirimu yang hilang. Aku tak kuasa menahan tangis. Dokter Alif berdiri, menyerahkan map itu padaku. Sekarang semuanya sudah kembali padamu. Hidupkan dia dengan kasih, bukan dendam. Aku pulang dengan langkah gontai. Di sepanjang jalan, wajah Rani muncul di benakku. Aku ingat senyumnya, tawanya, caranya memelukku waktu aku dirawat dulu. Ia pernah berbisik padaku, kalau kamu tak bisa punya anak nanti, jangan menyerah, Isa. Mungkin dunia cuma ingin kamu melahirkan dengan cara yang berbeda. Aku tidak pernah paham maksudnya waktu itu. Tapi sekarang, aku mengerti. Setibanya di rumah, Raka berlari menghampiriku. Ibu kemana aja? Katanya sambil memeluk kakiku. Aku jongkok, memeluknya erat. Ibu cuma pergi sebentar, Nak. Maaf ya, ia tertawa kecil. Aku kira ibu ninggalin aku kayak di mimpi. Tidak, sayang. Ibu gak akan ninggalin kamu. Selamanya. Malam itu aku duduk bersama suamiku di teras. Hujan turun lembut, menetes di atap seng, menimbulkan bunyi yang menenangkan. Ia menatapku ragu, seperti takut aku akan pergi. Aku menatapnya balik, lalu berkata pelan, aku sudah ke rumah sakit. Wajahnya berubah. Jadi kamu tahu semuanya? Aku mengangguk. Iya. Dan aku sudah bertemu Dokter Alif. Dia bilang kamu gak sepenuhnya tahu tentang apa yang dilakukan Rani. Suamiku menunduk. Air mata jatuh di pipinya. Aku minta maaf. Aku bodoh. Aku pikir dengan diam aku bisa melindungimu. Ternyata aku cuma menyakiti orang yang paling kucintai. Aku menggenggam tangannya. Mas, aku udah gak mau hidup dalam marah. Aku lelah. Aku cuma mau kita jujur mulai sekarang. Untuk Raka. Untuk keluarga kita, ia menatapku dengan mata penuh penyesalan. Kamu masih bisa maafin aku mengangguk perlahan. Aku gak bisa lupa, tapi aku bisa belajar memaafkan. Karena aku tahu, cinta yang pernah kita punya masih ada, meski sudah hancur berkali-kali. Ia menangis, lalu memelukku erat. Hujan terus turun, tapi rasanya malam itu semua luka perlahan larut bersama air yang jatuh dari langit. Beberapa bulan berlalu. Rumah kami kini berbeda. Di ruang tamu, ada tawa kecil yang mengisi setiap pagi. Raka mulai sekolah, dan setiap pulang ia selalu membawa cerita lucu.
Kadang ia memanggilku ibu di depan teman-temannya, kadang masih tante tanpa sadar, tapi aku tak lagi mempermasalahkan. Yang penting, aku bisa melihatnya tumbuh di depan mataku, mendengar suaranya, mencium wangi rambutnya setelah mandi. Semua itu cukup untuk membuatku merasa hidup lagi. Suamiku pun berubah. Ia lebih jujur, lebih sering memelukku tanpa alasan. Kami belajar menata ulang kehidupan dari pecahan kepercayaan yang dulu sempat retak. Ada hari-hari sulit, tentu saja. Kadang aku masih teringat wajah Rani, atau masa lalu yang pahit. Tapi setiap kali itu datang, aku melihat Raka, dan semua luka terasa lebih ringan. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, aku melihat Raka bermain di halaman, tertawa sambil mengejar kupu-kupu. Suamiku datang menghampiriku dari belakang dan berbisik pelan, "Lihat dia." Seolah semua dosa kita sudah dibersihkan lewat tawa anak itu. Aku tersenyum. "Bukan dosa, Mas. Mungkin hanya ujian panjang supaya kita belajar apa itu cinta yang sebenarnya." Kami berdiri lama di sana, menatap anak kecil yang berlari di bawah cahaya senja. Suasana begitu tenang. Aku tahu hidup kami tidak akan sempurna, tapi aku juga tahu, tidak ada kebahagiaan tanpa luka. Dan kini, aku tak lagi menyesal pernah terluka. Karena dari semua air mata yang kutumpahkan, aku menemukan sesuatu yang tak ternilai. Seorang anak yang membawa kembali separuh jiwaku yang hilang, dan seorang suami yang akhirnya belajar bahwa cinta sejati tak bisa hidup di bawah kebohongan. Malam itu, sebelum tidur, Raka menghampiriku dan berkata, "Ibu, nanti kalau aku besar, aku mau jadi dokter. Biar bisa nolong orang kaya ibu." Waktu itu, aku tersenyum sambil mengelus kepalanya. "Boleh, Nak, asal kamu tetap baik, dan jangan pernah bohong pada siapapun." Ia mengangguk kecil. "Janji." Aku menatapnya sampai matanya terpejam. Suamiku masuk ke kamar, duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Kami tidak bicara apa-apa. Hanya diam, menikmati keheningan malam yang akhirnya terasa damai. Aku memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bisa tidur dengan tenang. Di dalam mimpiku, aku melihat Rani tersenyum. Ia berdiri di taman yang dipenuhi bunga putih, menggendong bayi kecil yang dulu kutinggalkan di dunia. Ia menatapku dan berbisik lembut, "Terima kasih sudah menjaga dia." Aku terbangun dengan air mata menetes di pipi, tapi kali ini bukan karena sedih. Karena aku tahu, semua sudah selesai. Semua sudah menemukan tempatnya. Dan di hati kecilku, aku berbisik, akhirnya, aku bisa berhenti menangis.